Oke, selamat datang di channel saya kembali lagi di sini. Jadi di sini saya akan berbagi tips ya terkait dengan trading juga. Salah satunya yaitu platform yaitu TradingView. Mungkin teman-teman semua sudah banyak yang tahu terkait dengan TradingView. Bagi yang belum punya akun TradingView mungkin bisa daftar di sini ya di id.tradingview.com. Teman-teman bisa login atau daftar menggunakan akun Google masing-masing. Dan di sini juga ada yang versi berbayar sama juga ada yang gratis, teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Nah, jadi di sini saya akan berbagi terkait dengan tips dari TradingView, yaitu salah satu di mana di TradingView ini terdapat beberapa cara atau indikator dan lain sebagainya untuk cara menganalisa terkait dengan technical analysis, kemudian dan lain sebagainya. Kita bisa cari tahu di sini, teman-teman, seperti itu. Nah, di TradingView ini tampilan awalnya itu seperti ini ya, teman-teman. Di bagian beranda di sini ada indeks, kemudian ada banyak juga. Di sini kita bisa menganalisa terkait dengan market saham juga, kemudian ada kripto juga, ada forex, kontrak perjangka, obligasi. Jadi sangat lengkap sekali, teman-teman, di sini. Nah, kemudian kalau terkait dengan saham, kita juga di sini ada beberapa saham yang kita bisa analisa, tentunya yang sudah ada di dalam indeks atau di Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Nah, khususnya pada video kali ini saya akan berbagi tips yaitu memberikan salah satu indikator trading yang bisa teman-teman gunakan untuk menganalisa pergerakan harga saham ataupun kripto. Itu bisa digunakan antara salah satu atau keduanya, itu bisa digunakan, dan ini sudah tersedia di TradingView. Dan ini sangat membantu sekali tanpa teman-teman harus menggunakan atau menganalisa. Jadi kita bisa gunakan terkait dengan indikator yang sudah disediakan. Nah, kemudian di sini juga ada produk. Di produk ini tertera terkait dengan chart, penyaring, heat map, kalender, dan lain sebagainya. Dan ini sangat membantu sekali. Kemudian ada komunitasnya juga bagi teman-teman yang ingin lebih mendalami terkait dengan edukasi dan lain sebagainya. Kemudian ada pasar. Pasar di sini juga banyak sekali yang tersedia, teman-teman, di negara dan lain sebagainya. Ada pasar saham, kripto, forex, indeks, berjangka, obligasi, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada berita juga, ada news yang tentunya berguna terkait dengan perkembangan atau pergerakan market ke depan. Oke, langsung saja di sini saya akan pilih produk, yaitu saya akan klik chart ya, teman-teman. Karena indikator itu kita bisa tampilkan di chart ya, teman-teman. Nah, ini salah satunya. Ini kebetulan chartnya itu menggunakan time frame 4 jam ya, teman-teman. Menggunakan time frame 4 jam. Kalau teman-teman mau mengubahnya bisa klik di sini ya. Di sini bisa klik mau yang 45 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, ataupun 1 hari. Jadi tinggal klik saja. Bisa saya klik yang 1 hari, maka time frame-nya akan berubah menjadi 1 hari, seperti itu, teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Nah, kemudian di sini juga ada chart dan line atau bar. Ini ada candle yang seperti lilin, ini namanya candle, teman-teman. Jadi di sini itu candle. Kalau ingin menggantinya, teman-teman bisa klik bar, maka dia akan berbentuk bar. Kalau ingin mengganti garis atau line, dia akan berbentuk garis, seperti itu. Nah, jadi di sini saya lebih nyaman menggunakan candle. Jadi kelihatan terkait dengan harga open, low, close, dan open dari market itu sangat jelas, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada sudah tertera terkait dengan yang namanya sell, buy, sell, buy. Nah, ini adalah salah satu indikator yang sering saya gunakan untuk trading ya, teman-teman. Jadi sangat membantu sekali. Nah, ini namanya UT Board Alert ya. Jadi seperti bot yang sudah menginstruksikan kapan kita beli, kapan kita jual, seperti itu. Oke, sini saya akan hapus saja dulu, teman-teman. Nah, jadi sini saya akan memberikan panduan caranya untuk menggunakan indikator yang tadi, yaitu berupa bot ya. Jadi kita sudah diberikan kapan kita mau beli, kapan kita mau jual untuk trading, seperti itu. Kalau saham ya tentunya kita harus beli dulu. Nah, di sini saya akan mencontoh di market crypto ya. Di BTC kita klik saja indikatornya, kemudian kita search di sini, kita ketik saja UT bot ya. UT bot alert. Nah, ini, teman-teman, UT bot alert. Kita bisa klik, maka akan muncul terkait dengan indikatornya, seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian untuk cara penggunaannya itu sangat sederhana sekali. Di sini kita bisa lihat bahwa ada instruksi terkait dengan buy dan sell. Saya contohkan ya. Di sini ada instruksi sell ya, di atas di sini ada instruksi sell, di sini juga ada instruksi sell, kemudian di sini juga ada instruksi sell, dan di sini juga ada instruksi sell, dan begitu sebaliknya di sini juga ada instruksi buy, dan di sini ada instruksi buy, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali
Jadi kalau teman-teman menggunakan indikator ini, teman-teman tinggal mengikuti ya. Ketika muncul tanda sell ataupun buy, kalau di dalam trading seperti di future misalnya, kita bisa melakukan open posisi sell. Kalau kita trading seperti di saham, kita bisa melakukan buy. Jadi ketika muncul instruksi buy, maka di sini teman-teman bisa melakukan untuk pembelian. Misalnya di sini saya contohkan. Di sini ya teman-teman, ada instruksi untuk melakukan pembelian. Nah di sini ya ada instruksi untuk melakukan pembelian itu di Bitcoin di harga 16.700. Itu closingnya teman-teman, itu closingnya di sini. Jadi ketika candle itu closing di hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, ketika market itu closing dan itu mengindikasikan buy, maka dia akan muncul tulisan buy dan teman-teman bisa membelinya. Oke, kita lanjut. Jadi ketika di sini teman-teman melakukan pembelian, kita bisa ukur terkait dengan target profitnya ya. Di sini kita diinstruksikan untuk buy, misalnya kita beli langsung di sini. Kita pasang buy di sini untuk di hari esoknya ya teman-teman. Jadi di hari itu ketika sudah muncul tanda buy, kita bisa beli di hari itu ataupun di hari esoknya. Nah kemudian kita juga harus menentukan terkait dengan stop loss. Nah di sini misal kita menentukan stop loss di harga dari support sebelumnya ya, kita bisa cek di sini ada support yang sangat kuat yang selalu mantul. Kita bisa pasang stop loss di sini ya teman-teman. Kita samakan untuk stop lossnya. Nah kemudian untuk take profitnya kita bisa buat di harga resisten terdekat atau resisten sebelumnya. Kita bisa bikin di sini teman-teman. Nah ini adalah titik resisten yang terdekat ya, kita bisa pasang. Nah ketika kita pasang di sini, nah berdasarkan market yang sudah jalan ya teman-teman, jadi kita diinstruksikan untuk buy di sini. Kemudian kita di hari itu kita diinstruksikan untuk buy, kemudian besoknya kita beli, dan kita beli itu di harga yang biasanya itu di harga 17.000. Kemudian market itu mengalami kenaikan sehingga menyentuh harga take profit ya, atau target yang sudah kita tentukan. Jadi kita mendapatkan profit sebesar 25%. Kemudian dengan batas kerugian itu 8%. Jadi kurang lebih 3:1 ya. Jadi sangat relevan banget 3:1. Nah kalau misalnya teman-teman mendiamkan ke jauh yang lebih tinggi, yaitu maka kita lihat bahwa harga ini terus mengalami kenaikan, yaitu sampai harga yang lebih tinggi yaitu menyentuh 47%. Cuman disarankan ketika sudah sesuai dengan target, kita jual terlebih dahulu teman-teman. Sebagian atau seluruhnya itu tergantung dari risk teman-teman sendiri. Nah kemudian kita bisa cek yang lain teman-teman. Kita bisa cek yang lain, misalnya yang di sini teman-teman, di sini ada instruksi sell atau penjualan ya. Kita bisa lihat di sini instruksi sell. Nah di sini di candle yang sangat panjang ini kita diinstruksikan untuk melakukan penjualan. Ketika kita ukur menggunakan terkait dengan marketnya penjualannya, kita akan open posisi di, tentunya kita pasti open posisi di hari berikutnya ya teman-teman. Kita open posisi di sini. Kenapa? Karena kan candle ini muncul indikator sellnya untuk perintah untuk menjual itu ketika sudah terbentuk di hari itu. Nah misal kita sell di sini, maka kita akan melakukan stop loss. Stop lossnya itu adalah kita lihat harga tertinggi yang sebelumnya teman-teman. Kita bisa cek bahwa harga tertinggi yang sebelumnya itu ada di sini ya, ada di sini teman-teman. Harga tertingginya itu adalah harga stop loss. Nah ketika itu harga stop lossnya, maka kita akan pasang stop loss di sini. Kemudian targetnya itu adalah, target terdekatnya itu adalah di sini teman-teman. Jadi target terdekatnya itu adalah di sini. Ini merupakan support terkuat ya, support terkuat yang berpotensi market itu mengalami kebalikan di sini teman-teman. Jadi ketika seperti ini, mungkin ini terkait dengan targetnya atau risk ratio-nya itu sangat kecil sekali ya, 1:1 itu sangat krusial sekali. Tapi kita bisa lihat bahwa ketika market kita beli di sini itu kita sebelum awalnya kita mengalami kenaikan ya, kita mengalami kenaikan bahkan hampir menekat loss tapi tidak kena. Kemudian dia terus turun dan sehingga menyentuh target ya. Kita bisa take profit di sini. Nah, namun ketika teman-teman sudah melakukan pembelian di sini, kemudian muncul instruksi buy ya. Ketika muncul instruksi buy seperti ini, itu kita jangan melakukan pembelian. Kenapa? Karena kan kita belum mengenai stop loss ataupun mengenai take profit yang sudah kita tentukan. Jadi biarkan saja dulu market itu terus jalan seperti itu. Nah, kemudian ketika nyentuh di sini kita udah take profit, ternyata kemudian muncul instruksi untuk buy karena di sini ada candle hijau yang sangat panjang teman-teman. Kita diinstruksikan untuk buy di sini. Nah,
kita kemungkinan kita bisa buy, kita buy di sini, maka target marketnya kita itu akan jauh lebih tinggi. Kemudian stop profitnya kita di bawah di sini, dan ini dia masih dalam posisi rugi tapi belum kena titik dari stop lossnya itu teman-teman. Jadi ini masih ada peluang untuk mengalami kenaikan jauh lebih tinggi seperti itu. Jadi seperti itu terkait dengan penggunaan indikator dari Utibot alertnya. Jadi sangat mudah sekali tanpa harus teman-teman melakukan analisa. Jadi sudah diinstruksikan terkait dengan indikator-indikator kapan kita beli, kapan kita jual, posisinya di hari itu juga seperti itu. Ini terkait dengan di Bitcoin atau di kripto. Ini juga bisa teman-teman terapkan di saham. Oke, kita coba di saham ya teman-teman. Kita bisa klik, kita pilih saham. Misalnya kita contohin BBRI ya. Kita contohkan BBRI. Cek di sini. Nah, di sini sudah terpasang otomatis ya. Kalau di trading view itu ketika teman-teman masang indikator, maka dia akan terpasang secara otomatis ke semua market ya, baik di kripto maupun di saham, itu akan terpasang secara otomatis seperti itu teman-teman. Kita bisa lihat kalau di saham itu juga bisa kita terapkan. Misalnya di sini teman-teman, di sini ada instruksi buy. Ini membentuk candle seperti hammer ya, seperti candle hammer. Kemudian di hari berikutnya kita melakukan pembelian. Nah, di sini membentuk candle hammer dengan titik closingnya di sini. Kemudian di hari berikutnya kita melakukan pembelian. Nah, kita anggap melakukan pembelian di harga yang sama. Maka kita bisa lihat untuk targetnya. Untuk targetnya kita bisa tentukan dulu ya teman-teman. Untuk stop lossnya itu kita pasang stop loss di sini ya teman-teman. Karena ini adalah harga terendah terdekat, kita pasang stop loss di situ. Kemudian kita bisa pasang take profit. Itu yang pertama, kita bisa pasang take profit di sini. Kemudian yang kedua, kita bisa pasang take profit di harga tertinggi sebelumnya. Di sini ya teman-teman, itu bisa pasang take profit di sana. Nah, ketika kita beli marketnya, kita beli di sini, maka ini sudah kelihatan sekali mengalami kenaikan menyentuh harga take profit yang pertama. Kemudian lanjut di sini ya, belum menyentuh harga take profit yang kedua, tapi dia sudah mengalami penolakan untuk turun. Tapi buat teman-teman, ketika sudah menyentuh take profit yang pertama, disarankan untuk take profit terlebih dahulu. Kalau misalnya menaik lagi lebih tinggi, kita bisa jual habis atau take profit semuanya. Cuman di sini dia belum menyentuh take profit yang kedua ya, karena dia sudah mengalami penurunan, tapi di sini sudah ada instruksi untuk buy. Jadi ini masih ada potensi di sini untuk kembali untuk mengalami kenaikan ke harga yang lebih tinggi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita bisa ukur terkait dengan profitnya itu berapa perbandingan dari profitnya itu ya teman-teman, kita bisa ukur. Nah, kita bisa beli di sini, kemudian kita bisa lihat untuk posisinya itu kerugiannya kita tanggung 3% kerugiannya, kemudian kita bisa take profit itu sampai 11%. Jadi 11% berbanding 3 ya, kurang lebih 3:1 ya teman-teman. Jadi kurang lebih 3:1 masih sangat akurat sekali. Nah, kemudian di sini yang kedua, di sini juga ada instruksi untuk buy teman-teman. Ketika teman-teman belum memiliki posisi, di sini juga diinstruksikan untuk buy. Ketika teman-teman buy di sini, maka teman-teman bisa melakukan pembelian di sini. Nah, di sini teman-teman, di sini ini candle hammer. Kalau candle hammer itu cenderung harga berikutnya akan mengalami kenaikan. Jadi close di sini cantik banget ya hammernya. Nah, close di sini teman-teman bisa melakukan pembelian di sini. Maka untuk stop lossnya itu teman-teman bisa di sini teman-teman. Stop lossnya itu teman-teman bisa pasang di sini ya. Bisa pasang di sini untuk stop lossnya. Ini stop lossnya. Ketika teman-teman beli sini, stop lossnya di sini. Kemudian take profit yang terdekat itu bisa di sini. Take profit yang terdekat itu bisa di sini, kemudian berikutnya bisa di atasnya lagi ya, bisa di sini di take profit yang tadi ya, itu lebih tinggi. Jadi untuk perbandingannya itu kita bisa cek juga terkait untuk perbandingan price rasionya ya. Ketika misalnya kita beli di sini, kita bisa cek untuk take profitnya itu adalah persentasenya. Oke, 2% berbanding 4%. Ini 2 berbanding 1. Jadi masih cukup oke lah ya untuk 2 berbanding 1 terkait dengan take profit dan stop lossnya. Jadi untuk terkait dengan indikator itu tidak 100% pasti menghasilkan profit. Jadi tetap diperhatikan berapa
risk dari kerugian yang teman-teman siap untuk teman-teman berikan, dan berapa target keuntungan. Kalau sudah target, silakan kita jual seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan indikator yang sangat mudah yang sudah disediakan di TradingView, yaitu namanya ET Bot Alert ini teman-teman. Jadi sangat membantu sekali untuk melakukan trading bagi teman-teman yang males atau tidak punya waktu untuk melakukan analisa terkait dengan technical analisa maupun fundamental analysis seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari tutorial video kali ini terkait dengan TradingView. Mungkin nanti teman-teman ketika ada bertanya terkait dengan TradingView, mungkin bisa tanya di komentar ya. Oke, sekian dari saya. Mungkin jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Semoga video dan YouTube saya semakin berkembang dan semakin semangat memberikan edukasi-edukasi terkait dengan trading kepada teman-teman semua.